Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Handayani dengan NIM 220111100163 dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang sejumlah 4 soal. Dengan soal pertama, 1. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya adalah melahirkan pengaturan tentang desa dan desa adat melalui undang-undang. Berikan analisis saudara apa saja yang menjadi tujuan pengaturan desa melalui pengaturan perundang-undangan. Jawaban saya, pengaturan desa melalui undang-undang khususnya diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa tujuan utama yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 yang menyebutkan tujuan pengaturan desa yaitu 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, melestarikan dan memajukan adat tradisional, adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa sehingga kearifan lokal dapat terjaga dan berkembang. 4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kelima, untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat ditingkatkan. 6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. 8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dengan cara memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. 9. Memberikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pengaturan desa dalam undang-undang bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati dalam konteks negara. Soal yang kedua, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk desa adat, kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat dapat melaksanakan fungsi pemerintahan harus memiliki syarat mutlak. Berikan pendapat saudara, syarat mutlak tersebut apa saja? Menurut saya, ketika kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan menjadi desa adat dan ingin menjalankan fungsi pemerintahan atau local self-government, maka ada syarat mutlak, yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan dan prakarsa lain, serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, hak kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Adanya wilayah dengan batas Adanya wilayah dengan batas yang jelas, ini bermaksud desa adat harus memiliki wilayah hukum, ada yang jelas batas-batasnya, baik secara geografis maupun secara adat. Wilayah ini penting sebagai ruang tempat masyarakat adat menjalankan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan.
Kejelasan batas wilayah juga mencegah konflik dengan desa atau wilayah administratif lain. Adanya pemerintahan. Desa adat harus memiliki sistem pemerintahan yang berjalan dengan diakui oleh masyarakat adat. Ini mencakup adanya pemimpin adat atau kepala adat, lembaga adat, dan perangkat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari seperti pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan penegakan aturan adat. Peran lain dalam kehidupan masyarakat adat selain wilayah dan pemerintahan, ada peranata-peranata sosial yang menjadi ciri khas dan pengakuan kehidupan masyarakat hukum adat, yaitu satu, perasaan bersama atau solidaritas komunal. Adanya rasa memiliki yang tinggi antar warga, semangat gotong royong dan nilai kebersamaan yang masih hidup dalam masyarakat adat. 2. Harta kekayaan bersama. Masyarakat hukum adat biasanya memiliki harta kolektif seperti tanah ulayat, hutan adat seperti air, atau aset desa lain yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama sesuai ketentuan adat. Yang ketiga, peranata pemerintahan adat. Adanya sistem pengambilan keputusan adat, penyelesaian sengketa, upacara adat, dan aturan adat yang ditaati oleh seluruh warga serta berfungsi sebagai bagian dari tata kelola desa. Soal yang ketiga, berikan pendapat saudara bagaimana kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan berikan contohnya di desa saudara masing-masing. Pendapat saya tentang kedudukan desa sebagai subjek pembangunan adalah bahwa desa bukan hanya menjadi tempat atau objek pelaksanaan pembangunan dari atas atau pemerintah pusat atau daerah, tetapi desa memiliki peran aktif sebagai pelaku utama pembangunan itu sendiri. Hal ini berarti desa mampu merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Sebagai contoh, di desa saya sendiri, di Desa Gagahwangi, Kecamatan Sukiwaras, Kabupaten Bojonegoro, terdapat beberapa inisiatif pembangunan yang menggambarkan kedudukan serta sebagai subjek pembangunan. Yaitu pertama, pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Ini merupakan kegiatan budaya yang digagas dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Selain sebagai pelestarian budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan mendatangkan potensi ekonomi dari pengunjung luar desa. Yang kedua, program penghijauan lingkungan. Masyarakat bersama mahasiswa KKN melakukan penanaman ratusan pohon. Ini contoh nyata bagaimana desa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan manfaat potensi lokal untuk masa depan. Yang ketiga, pemanfaatan dana desa untuk sarana umum. Pemerintahan desa Gagahwangi memanfaatkan dana desa untuk memperbaiki jalan desa dan sarana ibadah seperti musola dan sekolah. Ini mewujudkan bahwa desa mampu mengelola anggaran sendiri sesuai kebutuhan warganya. Dengan demikian, desa bukan lagi pelengkap tetapi menjadi motor penggerak pembangunan berbasis lokalitas, budaya, dan partisipasi aktif masyarakat. Peran ini harus terus didorong agar desa semakin mandiri dan berdaya. Soal yang keempat, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana untuk pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa adalah salah satu bentuk kewenangan desa yang bertujuan untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, meningkatkan kapasitas warga, serta menjaga ketertiban dan nilai-nilai budaya lokal. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan dan bisa mencakup beberapa aspek kehidupan seperti pendidikan, keagamaan, kebudayaan, keamanan, dan kesehatan. Adapun contoh bentuk pembinaan kemasyarakatan desa sebagai berikut. 1. Pembinaan di bidang keagamaan. Ini mendorong masyarakat agar aktif dalam kegiatan keagamaan untuk memperkuat nilai moral dan spiritual. Contohnya, pemerintah desa memfasilitasi pengajian rutin, lomba azan dan hafalan Al-Quran, serta perayaan hari besar keagamaan bersama masyarakat. Yang kedua, pembinaan di bidang kebudayaan dan tradisi, yaitu menjelaskan budaya dan adat istiadat yang menjadi identitas desa. Contohnya, mengadakan kegiatan tahunan seperti sedekah bumi, wayang kulit, atau karnaval budaya yang dikelola oleh pemuda desa dan tokoh adat.
Yang ketiga, pembinaan keamanan dan ketertiban, yaitu menjaga lingkungan desa tetap aman dan kondusif. Contohnya pembentukan dan pelatihan satuan keamanan lingkungan atau Siskampling atau ronda malam yang dijalankan secara bergilir oleh warga. Yang keempat, pembinaan generasi muda dan karang taruna, yaitu memberikan wadah bagi pemuda untuk berkreasi, berkarya, dan berkontribusi pada pembangunan desa. Contohnya pelatihan kewirausahaan untuk karang taruna atau turnamen olahraga antar dusun. Yang kelima, pembinaan di bidang kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran hidup sehat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, contoh kesehatan dasar, contohnya posyandu, rutin untuk balita, ibu hamil, dan lansia, serta kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Dengan pembinaan ke masyarakat yang aktif, desa tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun mental sosial dan budaya masyarakat agar lebih maju dan mandiri. Sekian jawaban UTS saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.